ternyata hamil 9 bulan sambil ngomong, padahal nggak ngapa-ngapain, cuma duduk aja tuh ngos-ngosan guys. Halo guys, welcome back to Nara Dipa Family YouTube channel. Ini video udah lama banget aku nggak upload di channel ini. Terakhir upload tuh kayak tahun lalu 2025 bulan Juni kalau nggak salah. Pokoknya terakhir tuh video habis mudik. Merasa bersalah banget, yang tadinya niatnya kayak mau ayo rajin bikin video YouTube di Jepang gitu tentang kehidupan sehari-hari di desa, tapi ternyata kecolongan lagi. Ini silau banget. Sekarang itu bulan Januari, akhir Januari 2026. Udah berapa bulan aku hiatus bikin YouTube bikin video YouTube. Selama hiatus itu memang banyak banget kegiatan baru yang aku lakuin di Jepang. Jadi setelah pulang mudik Mei 2025 tuh aku mulai buka bisnis just tip dari Jepang ke Indonesia ke Bandung, terus ya buat teman-teman Indonesia kayak, dan itu cukup mengkonsumsi waktu banyak banget. Jadi kayak sehari-harinya tuh aku bikin katalog produk just tip, terus upload di Instagram, terus bikin WhatsApp grupnya, upload di situ juga, dan kegiatan just tip itu sampai belanjanya pun dilakuin cuman aku dan suami berdua, tapi di Indonesia juga dibantu temen. Jadi selama hiatus tuh pertama aku ngerjain just tip, bisnis baru. Terus yang kedua, aku hamil anak kedua. Jadi setiap bulannya ada check up ke rumah sakit, terus ngurusin dokumen ini itu ke Shiakusho, ke City Hall, ke Hoken Senta, dan lain-lain. Jadi itu juga cukup bikin kesibukan nambah. Terus lanjut belajar bahasa Jepang online, offline. Terus kalau di Jepang tuh karena setiap musimnya itu cantik banget, jadi aku dan keluarga tuh setiap musim, setiap season pasti kita traveling. Kayak misalkan summer, destinasi traveling kita kemana, terus waktu autumn destinasinya kemana, winter kemana. Sekarang lagi winter dan kita tuh lagi sering banget main ke tempat ski. Tapi nggak main ski sih, main sledding aja gitu buat yang anak-anak. Kayak gitu update kehidupan selama hiatus bikin video di channel ini. Terus juga ada beberapa temen yang komen kayak, kemana ya ini udah lama nggak bikin video gitu. Terus itu yang bikin aku jadi semangat lagi, kayak iya ya, ayo dong bikin lagi video yang bermanfaat kayak gitu, yang orang-orang bisa ambil manfaatnya. Semoga ya bisa ambil manfaatnya. Jadi hari ini aku gak pikir panjang. Biasanya tuh kayak aduh memori penuh, terus kayak harus bikin video apa ya, konten apa ya, terlalu banyak mikir-mikir gitunya deh. Jadi terus siang ini habis sholat zuhur, aku langsung ambil tripod, langsung nyalain kamera kayak gini. Terus jadi mau mulai lagi bikin video karena udah banyak banget ide di kepala untuk konten-konten selanjutnya. Apalagi sekarang hamil, sekarang tuh hamil 8 bulan, 9 bulan bahkan, kayak HPL-nya tuh bulan depan, Februari, bentar lagi. Jadi banyak banget video yang aku mau bikin tentang kehamilan, berkas-berkasnya apa aja, terus gimana rasanya hamil di Jepang, rumah sakit Jepang, dan lain-lain. Makanya semangat banget. Jadi hari ini mau live update aja, sama sedikit cerita soal kehamilan dan ngurus-ngurus berkasnya sambil beres-beres rumah. Karena mumpung anak lagi sekolah, jadi aku mau beres-beres rumah. Dalam ceritanya mau beres-beres sambil cerita. Jadi pas waktu pertama mau cerita tentang just tip. Jadi tahun lalu tuh aku mudik ke Indonesia bulan Mei kan. Nah waktu sambil mau mudik tuh aku tiba-tiba kayak kepikiran kayak, sambil mudik cobain buka just tip deh. Nah aku gak tahu apa-apa kan tentang just tip, sempat nanya-nanya temen yang bisnis just tip. Terus jadi kayak buka just tip singkat, nothing tulus, sambil pakai jatah bagasi sendiri aja gitu. Terus aku mulai update-update di Instagram. Dan yang mayoritas yang beli itu ya teman-teman dekat gitu, teman-teman yang memang kenal. Terus waktu awal aku buka just tip tahun lalu tuh yang sambil mudik, kebetulan tuh memang di Jepang lagi booming banget, apa tau gak? Matcha guys. Jadi waktu tahun lalu tuh sekitar Mei itu lagi mulai di Indonesia pun booming matcha. Dan jadi orang-orang tuh memang lagi nyari matcha banget kan dari Jepang. Dan kebetulan di kota aku tuh ada satu toko teh yang lengkap. Dia jual matcha-matcha seremonial yang oke punya. Dan karena aku tuh tinggal di kota kecil, jadi memang stoknya tuh banyak banget dan nggak ada pembeli lain selain aku dan warga lokal, nggak ada turis kan kayak di sini tuh. Jadi aku bisa dapetin matcha dalam jumlah banyak, yang mana itu tuh bikin just tip aku tuh meningkatnya cepet banget gitu. Jadi kayak
waktu itu tuh di Tokyo aja pembelian matcha tuh dibatasin, kayak satu orang tuh cuma bisa beli 2 kaleng kecil, sementara aku bisa dapat banyak banget stok matcha. Di situ titik mula aku kayak wah Just Tip oke juga nih kayak gitu. Dan setiap aku open PO matcha tuh itu sampai waiting list, kayak sampai kalau waktu aku update stok matcha kayak sekarang ada matcha ini itu semuanya tuh langsung sold out dalam hitungan 5 menit. Jadi kayak waktu pertama kali aku buka Just Tip dan produknya matcha itu tuh langsung boom, dan aku ngerasa kayak wow Just Tip lumayan banget ya, bahkan melebihin penghasilan waktu aku kerja full time di Bandung. Nah dari situ aku kayak ngobrol sama suami kayak wah ini Just Tip lumayan banget buat side hustle gitu kan. Terus aku juga kan di rumah memang nggak di Jepang tuh maksudnya nggak kerja gitu kan, karena kan suami yang kerja. Jadi waktu itu kita butuhin buat oke kita seriusin Just Tip. Nah dimulai dari setelah mudik Juni, Juli, Agustus itu tuh aku benar-benar sibuk setiap harinya bikin katalog Just Tip, nyari-nyari produk, terus hunting barang matcha sampai ke kota-kota sebelah. Dan itu cukup sibuk, makanya sampai YouTube tuh terkesampingkan, jadi kayak YouTube-nya nanti lagi deh kayak gitu. Jadi fokus di Just Tip. Udah kita lagi asik sama Just Tip, sama dunia kita baru mulai buka Just Tip. Lalu aku hamil anak kedua kan, terus ini juga hal yang baru. Jadi kita waktu itu di bulan Agustus nyari-nyari tahu, nyari-nyari rumah sakit, nyari-nyari klinik, gimana caranya check up. Dan kehamilan di Jepang tuh benar-benar diperhatiin sama pemerintah, karena kita harus daftarin kehamilan, terus nantinya kita dapat satu bundel informasi tentang gimana cara klaim asuransi, gimana caranya dapetin tunjangan dan lain sebagainya. Dan itu juga cukup bikin sibuk. Oke, area sini udah. Area sini guys. Jadi setelah di bulan Agustus ngurus dan daftarin kehamilan, terus dapetin rumah sakit, terus perjuangan sih, cerita dapetin rumah sakit yang sampai sekarang kita kunjungin juga itu nggak simple. Kayak aku tuh dioper dari klinik kecil terus ke rumah sakit karena kita nyari dokter perempuan, dan itu cukup makan waktu juga, kayak sebulan kemudian baru kita pindah ke rumah sakit kayak gitu. Terus setelah itu check up ke rumah sakit setiap bulannya, dan rumah sakit itu bukan di kota aku, jadi di kota sebelah kayak gitu. Terus setiap check up tuh kayak gimana prosesnya, itu juga nanti aku mau bikin satu video khusus buat teman-teman yang ingin tahu kayak hamil di Jepang tuh prosedur awal, terus check upnya apa aja, terus perhatian pemerintahnya tuh apa aja yang dikasih ke keluarganya yang lagi hamil kayak gitu. Terus sampai kayak dapat tunjangan anak, dapat 5 mang, tunjangan 5 mang itu sekitar 5.500.000. Terus ada juga proses harus punya rekening sendiri, jadi waktu awal hamil tuh aku nggak punya rekening bank. Terus sampai kayak waktu cepet banget berlalu, akhirnya 2025 selesai, terus 2026 sekarang udah mau lahiran, terus udah baru kepikiran mau bikin video lagi. Terus kayak di rumah ini juga banyak yang berubah, karena kan sekarang udah winter tahun lalu tuh kita benar-benar kedinginan di rumah ini. Tapi tahun sekarang kayak kita udah upgrade beberapa furniture, kayak sekarang kemarin tuh kita invest beli pertama electric carpet yang biru di sini. Ini tuh bawahnya ada lapisan heaternya, terus beli juga electric blanket. Jadi di bawah spray itu kita pakai juga lapisan penghangat, dan ternyata itu life changing banget. Jadi kayak selama itu kita tidur kedinginan dan pakai heater pun gak ngaruh, tapi sekarang karena alat penghangat itu langsung nempel ke badan, jadi itu ngaruh banget. Terus juga di winter kali ini kita coba pakai Dambo atau heater yang pakai minyak tanah atau bensin semacam kayak gitu, dan itu juga kita baru tahu bahwa itu cepet banget bikin ruangan hangat dibanding pakai AC hangat kayak gitu. Kalian lihat juga sekarang di tahun ini, sebenarnya dari tahun lalu, sekarang kita punya meja makan yang proper, karena kan waktu hamilnya semakin besar, kayak dari 7 bulan gitu aku tuh udah gak nyaman duduk di bawah. Jadi aku bilang kayaknya kita harus beli meja makan, walaupun bikin ruangannya semakin sempit kan, karena apa tuh ini gak luas-luas banget. Tapi ternyata pakai punya meja makan adalah keputusan yang sangat benar, karena kita tuh jadi sering kumpul di sini loh, kumpul di meja makan. Dan aku juga jadinya sekarang kalau misalkan buka laptop atau apa-apa tuh pasti di sini, karena perutnya jadi nggak ketekan gitu. Jadi kita, terus ini meja makannya juga dapat dari temen yang tadinya tinggal di apartemen sini juga, satu kantor sama suami, terus dia pulang ke Indonesia. Terima kasih banget buat temen yang ngasih kita meja makan ini. Terus kita beli kursi tambahan di IKEA di sini kayak gitu. Dan jadi sekarang senang banget punya meja makan kayak gitu guys. Sekarang aku mau vakum dulu ya. A few moments later. Oh ya guys, jadi selama winter di sini tuh kan dingin banget ya, dan aku tuh nggak nyalain heater 24 jam gitu loh. Makanya di dalam rumah pun aku tuh pakai jaket tebel guys, karena biar nggak usah nyalain heater terus-terusan. Aku tuh nyalain heater Dambo tuh ini nih guys. Nah aku tuh nyalain dia tuh cuman kalau anak aku udah pulang sekolah sampai nanti dia mau tidur kayak gitu. Udah lumayan rapi guys dibanding tadi, karena ya memang kayak gini sih. Kalaupun udah rapi pun memang banyak barangnya. Oh ya guys, aku mau nunjukin kalau winter di sini tuh kayak gimana sih. Kalian bisa lihat, kelihatan gak sih nih kacanya tuh berembun. Ini tuh selalu berembun setiap pagi, dan bisa hilang itu kalau memang dibuka. Tapi dibuka juga dingin sih. Biasanya aku buka pagi-pagi 1 jam, terus dia hilang gitu si embunnya. Kayak gini guys winternya. Hari ini lagi nggak ada salju turun, tapi ada sisa-sisa es tuh di sini. Cerah, hari ini cukup cerah. Dan ini dingin banget. Masuk lagi ya, pakai kaos kaki tuh. Aku takut videonya kepanjangan kalau disatuin sama nanti video bahas tentang hamil.
Jadi video yang pertama tentang live update sampai sini dulu. Terima kasih buat yang nonton. Jangan lupa nonton part 2-nya.